anak-anak itu tidak boleh terhalang atau tidak mereka tidak bisa dipenuhi karena korupsi di dalam distribusi dari makan siang ini. Jadi kita mulai menduga bahwa ya dalam keadaan ekonomi yang sulit, tentu ini juga adalah proyek yang menggiurkan, dan kita tahu bahwa problem kita korupsi itu tetap ada di semua sudut kebijakan tuh. Ini yang beralasan kenapa banyak pihak yang ingin memastikan bahwa Pak Prabowo harusnya dalilkan dulu bahwa tidak akan ada korupsi di bidang itu. Tentu Pak Prabowo sudah ucapkan dalam bentuk banyak pidato, tetapi kita tahu bahwa praktek lapangan itu beda tuh. Nah, karena itu sekaligus ide makan siang bergizi ini harus sejajar dengan ide untuk menghapus kekhawatiran publik bahwa makan siang ini dari mungkin 15.000 tiba-tiba tinggal jadi 4.000 rupiah. Begitu jadi lauk pauk yang sederhana di meja makan anak-anak ini kan. Ini yang mesti dipastikan supaya tidak ada korupsi di situ. Jadi dua hal, yang pertama tentu harus ada infrastruktur distribusi makan siang ini yang dijaminkan dari awal buat tidak akan ada korupsi di situ, karena itu sangat menghina manusia yang membutuhkan bantuan tapi kemudian justru dikorupsi. Jadi institusi-institusi yang korup ini juga atau justru yang harus dipastikan bersih lebih dahulu sebelum dia menjadi distributor atau penyelenggara makan siang bergizi ini. Jadi dua hal ada di depan kita. Pertama adalah kekhawatiran bahwa APBN kita tidak mampu untuk membiayai itu, maka kita pinjam dari Cina itu. Dan sebetulnya memang kita detailnya belum kita lihat, tetapi kesan umum bahwa kita dahulukan itu demi relasi yang baik dengan Cina itu. Dan kita tahu bahwa Indonesia sedang ada dalam sorotan dunia atau sorotan masyarakat kritis internasional, terutama karena problem di Cina Selatan, yaitu joint statement yang menganggap bahwa Cina itu oleh Indonesia itu diizinkan untuk mengklaim nanti akan diselesaikan di meja perundingan. Padahal seharusnya dari awal tidak boleh ada klaim. Dan itu yang lagi jadi sorotan para pelaku hukum internasional, bahwa Cina akhirnya dapat langkah baru untuk mengklaim 9 atau 10 pulau atau 10 wilayah yang ada di Cina Selatan. Jadi sekali lagi orang mulai menduga apakah ini juga semacam tukar tambah dengan prinsip Indonesia di Cina Selatan yang melemah karena membutuhkan uang dari Cina untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya sosial dan kemakmuran, yaitu makan siang bergizi. Jadi kesempatan ini juga kita bikin perlu dikaji juga apakah ini semacam tukar tambah atau betul-betul kepentingan yang mendesak sehingga tidak ada urusannya dengan diplomasi di Cina Selatan. Soal makan siang bergizi ini sebagai kebijakan itu tidak ada perdebatan. Saya kira ya Bung Rocky, kita